Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Jumanim. Usianya berapa Bu? 46. Saya ulangi ya Bu, dengan Ibu Jumanim, usianya 46 tahun ya. Perkenalkan Bu, saya Padang Karbela, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pegadaian Pekalongan. Sebelumnya Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu? Apakah Ibu mempunyai keluhan seputar menstruasi atau apa Bu? Ya, sekarang haidnya nggak teratur. Ada lagi Bu? Terus suka tuh Cemas? cemas. Iya. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan pengetahuan pendidikan mengenai klimakterium ya Bu ya. Di sini saya mulai ya Bu ya. Jadi klimakterium itu merupakan periode kehidupan pada seorang wanita saat ia berpindah dari tahap reproduktif ke masa yang tidak reproduktif lagi, disertai dengan regresi fungsi ovarium. Nah, pada waktu ini siklus haid itu terhenti dan berkurangnya sekresi hormon estrogen dan progesteron pada ovarium ibu. Nah, kemudian di sini ada beberapa tahapannya Bu. Yang pertama adalah premenopause. Nah, premenopause itu sejak fungsi reproduksi menurun sampai timbulnya keluhan atau tanda-tanda menopause. Biasanya mulai dari umur 40 tahun Bu. Kemudian muncul kelainan haid seperti amenor atau tidak haid. Kemudian di sini ada polimenore atau siklus haid lebih pendek dari biasanya. Kemudian juga ada hipermenore atau siklusnya itu lebih panjang dari biasanya Bu ya. Kemudian yang kedua ada perimenopause. Nah, di perimenopause ini merupakan periode dengan keluhan yang memuncak rentang 1-2 tahun sebelum dan 1-2 tahun sesudah terjadinya menopause. Nah, masa ini wanita itu mengalami akhir dari haid sampai berhenti sama sekali, sampai ibu benar-benar tidak mendapatkan haid lagi. Nah, pada masa ini itu ibu masih mengalami haid. Kemudian yang terakhir ada postmenopause. Nah, pada masa ini merupakan masa setelah menopause. Jadi ibu sudah benar-benar tidak menstruasi lagi. Kemudian di sini ada proses terjadinya klimakterium. Nah, prosesnya itu jadi pada masa reproduktif ibu itu ovariumnya mengandung ya kurang lebih ada 200.000 sampai 400.000 folikel yang berisi bahan-bahan yang diperlukan untuk membentuk sel telur yang matang. Jika ada pembuahan maka terjadi kehamilan, jika tidak terjadi pembuahan maka akan diluruhkan dan menjadi haid ya. Kemudian klimakterium terjadi bila pembentukan sel telur pada folikel telah dihentikan dengan ditandai berhentinya sekresi estrogen dan progesteron. Kemudian di sini ada diagnosa menopause merupakan diagnosa yang retrospektif. Bila seseorang wanita tidak haid selama 12 bulan dan dijumpai kadar FSH dalam darahnya, maka dapat dikatakan wanita tersebut telah mengalami klimakterium. Kemudian di sini Bu ada batas usia klimakterium ya. Jadi fertilitas wanita usia 20 sampai 24 tahun itu adalah 100%. Kemudian 35 sampai 39 tahun ada 60% dan usia 45 sampai 49 tahun 5%. Tetapi Bu, usia memasuki masa menopause pada setiap individu atau setiap orang itu berbeda-beda, tidak bisa dipatok. Tetapi pada masyarakat Indonesia itu rata-rata mengalami menopause pada usia 46 tahun sampai 55 tahun. Tapi tidak tapi ada juga yang
45 tahun itu baru baru 45 tahun sebelum 45 tahun sudah mengalami menopause. Ada juga yang lebih dari 57 tahun usianya tapi baru menopause. Jadi setiap individu itu selalu berbeda-beda, tidak bisa dipatok. Kemudian ada perubahan fisik pada masa klimakterium. Nah, penurunan drastis kadar estrogen dan progesteron akan mempengaruhi fisik antara lain. Jadi ini kulit wanita yang mengalami klimakterium itu akan mengendur, kemudian muncul keriput ya Bu, kemudian kuku menjadi rapuh, warnanya juga menguning, kemudian mata terasa kering, rambut menipis karena rontok ya Bu, kemudian ada perubahan organ reproduksi, kemudian jantung akan semakin berdebar-debar saat beraktivitas. Nah, karena adanya perubahan hormon estrogen, maka akan diikuti dengan menurunnya penyerapan kalsium. Nah, jika ada penurunan penyerapan kalsium, maka yang akan terjadi adalah proses osteoporosis atau pengkeroposan tulang. Maka dari itu sangat dianjurkan untuk ibu mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung protein yang tinggi. Kalsium yang tinggi Bu, seperti susu, atau ibu bisa mengkonsumsi suplemen. Nah, kemudian ini ada perubahan pada organ reproduksi. Yang pertama itu pada rahim. Nah, pada rahim ini rahim akan mengalami atrofi, kemudian rahim menyusut, dinding rahim menipis, kemudian leher rahim juga akan menyusut ya Bu. Kemudian di sini perubahan pada saluran telur. Reproduksi indung telur berangsur akan menurun, maka akan terjadi gangguan haid sampai akhirnya tidak terjadi pelepasan sel telur sehingga ibu tidak bisa haid lagi dan terjadi penurunan hormon. Kemudian pada serviks dan vagina, otot vagina itu akan melemah sehingga sudah tidak ada refleks. Makanya kalau sudah semakin tua itu kadang suka pipisnya itu suka keluar ya Bu ya, begitu. Nah, kemudian untuk vulva ini jaringan akan menipis, kemudian ada pengerutan pada lipatan vulva, hilangnya sekret kulit, kemudian mengerutnya lubang masuk kemaluan, sehingga jika melakukan hubungan suami istri itu akan sakit. Nah, di sini ada perubahan psikis pada masa klimakterium. Tadi Ibu menyebutkan cemas ya Bu ya. Nah, di sini memang itu merupakan salah satu dari perubahan psikis. Nah, yang lainnya itu ada ibu mudah tersinggung, kemudian perubahan mood. Jadi waktu ini ibu lagi merasa senang, tapi nanti tiba-tiba ibu sedih, cemas dan sebagainya. Kemudian ibu mengalami gangguan tidur, bahkan depresi. Kemudian ada perubahan, ada ibu juga mengalami insomnia atau gangguan tidur. Kemudian hilangnya harga diri atau menurunnya daya tarik seksual, kemudian merasa tidak dibutuhkan oleh suami dan anak-anaknya. Sebenarnya ini biasanya itu cuma persepsi ibu itu sendiri karena merasa dirinya itu sudah tidak menarik. Kemudian ada beberapa faktor dominan pada klimakterium, yaitu pada awal menstruasi, wanita yang terlambat mendapatkan menstruasi justru akan mengalami klimakterium lebih awal. Tapi begitu juga sebaliknya, jika dia mendapatkan haidnya itu lebih cepat, itu justru mengalami
klimakteriumnya itu akan lebih lama lagi. Kemudian di sini ada beban pekerjaan. Wanita bekerja akan mengalami klimakterium lebih awal dibandingkan yang tidak bekerja karena adanya perkembangan psikis dari seorang wanita tersebut. Kemudian dari jumlah anak, makin sering seorang wanita melahirkan, maka akan makin tua dan makin lama memasuki usia menopause. Seperti ibu ya. Kemudian usia melahirkan anak terakhir. Ini juga semakin tua wanita melahirkan anak, maka akan semakin tua pula memasuki usia menopause. Kemudian yang terakhir ada pemakaian kontrasepsi. Untuk akseptor kontrasepsi hormonal akan lebih lama memasuki usia klimakterium karena kehamilan dan persalinan itu akan memperlambat sistem kerja organ reproduksi. Mungkin itu ibu yang bisa saya sampaikan ya bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan bu? Sudah enggak, Bu? Cukup ya bu ya, cukup jelas. Baik ibu, untuk mengetahui seberapa ibu memahami apa yang sudah saya paparkan tadi, saya ingin menanyakan beberapa ya bu ya, Iya. beberapa pertanyaan. Jadi kapan seorang wanita itu mengalami klimakterium bu? Usia 40 sampai 55 tahun. Iya bu ya, jadi itu untuk rata-rata orang Indonesia ya bu ya. Rata-rata ya, Tapi sebenarnya tidak sama iya, karena antara satu orang iya, sama orang yang lain. iya, karena setiap individu itu unik ya bu ya. Berarti sampai di sini ibu sudah paham ya bu dengan apa yang saya paparkan barusan. Terima kasih ibu atas kerjasamanya. Sama-sama. Assalamualaikum.